Bismillahirrahmanirrahim. Mutahhar As-Saidi yang dikatakan oleh Al-Hafidh bahwa dia selama 60 tahun sering menangis karena rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bercerita, "Saya pernah bermimpi seperti sedang berada di tepi sebuah sungai yang mengalirkan minyak kasturi azfar. Di tepi kanan kirinya ditumbuhi pepohonan mutiara, dihiasi pepohonan yang bertahtakan mutiara dan rumah-rumah dari emas. Tiba-tiba, saya sudah berada di sebelah para perempuan yang berhias dan mengucapkan kalimat secara bersama-sama. Mereka mengucapkan, Subhanal musabbah bikulli lisan, Subhana mawjud bikulli makan, Subhana da'in fi kulli zaman, Subhana." Lantas, aku bertanya kepada mereka, "Siapa kalian?" Mereka menjawab, "Kami adalah salah satu dari makhluk ciptaan yang maha pengasih lagi maha penyayang." Aku kembali berkata kepada mereka, "Apa yang sedang kalian kerjakan di sini?" Lalu, mereka berkata, "Kami dicipta oleh Tuhannya manusia, Tuhannya Muhammad, untuk mereka yang berdiri di atas kaki-kakinya di tengah malam, bermunajat kepada pencipta alam semesta." Mereka menangis dan takut saat orang lain lelap dalam tidurnya. Aku pun berkata kepada mereka, "Luar biasa, siapakah orang-orang yang kalian maksud itu?" Mereka pun bertanya kepadaku, "Apakah engkau tidak mengenal mereka?" Aku menjawab, "Tidak, demi Allah aku tidak mengenal." Lalu mereka pun berkata, "Mereka itu adalah orang-orang yang senantiasa bertahajud, rajin membaca Al-Quran, dan terjaga di malam hari." Dalam versi riwayat As-Sufi disebutkan, mereka itu adalah orang-orang yang bertahajud di malam hari dan rajin membaca Al-Quran. As-Sufi juga menambahkan, lalu ada seorang berkata, "Sungguh heran, mata manusia begitu menikmati tidurnya, padahal ada kematian yang menanti-nanti setelah itu. Sungguh panjangnya qiyamul lail lebih murah dan lebih ringan daripada api neraka yang menyembur dan menyala-nyala." Selanjutnya, Abu Asyab Ibrahim bin Al-Muhallab As-Sa'i bercerita, "Pada waktu itu, saya sedang tawaf ketika saya melihat seorang remaja putri sedang berpegangan pada kain kiswah Ka'bah sambil berkata, 'Aduhai, betapa sepinya hidupku ini setelah sebelumnya bahagia bersama kekasih yang menghibur. Aduhai, betapa hina diri ini setelah sebelumnya mulia. Aduhai, betapa miskin diri ini setelah sebelumnya hidup dalam kekayaan.' Lalu, aku pun menghampiri wanita itu dan bertanya, 'Ada apa denganmu? Apakah hartamu hilang? Atau apakah engkau baru mengalami musibah?' Ia pun menjawab, 'Tidak, tapi saya telah kehilangan hatiku.' Lantas aku pun bertanya kepadanya, 'Apakah itu musibah yang menimpa engkau?' Ia menjawab, 'Apakah ada bencana yang lebih besar dari kehilangan hati dan terputusnya hati dari sang kekasih?' Lantas aku bertanya lagi, 'Tapi suaramu itu telah mengganggu ritual tawaf orang-orang yang mendengarnya.' Lantas perempuan itu menimpali kata-kataku, 'Wahai Syekh, apakah rumah ini rumahmu ataukah rumah Allah?' Aku menjawab, 'Ini rumah Allah.' Lalu dia berkata kepadaku, 'Apakah tanah haram ini milikmu ataukah miliknya?' Aku menjawab, 'Tentu saja tanah haram ini miliknya.' Dia berkata lagi kepadaku, 'Jika begitu, maka biarkan kami bermanja-manja kepadanya sesuai tingkatan alasan yang membawa kami untuk mengunjunginya.' Kemudian perempuan itu berucap, 'Wahai Tuhanku, demi cintamu kepadaku, saya mohon kembalikanlah hatiku ini.' Aku pun bertanya kepadanya,
dari mana engkau tahu bahwa dia mencintaimu? Perempuan itu menjawab, saya bisa tahu dia mencintaiku dari inayahnya. Demi untuk saya, dia mengirimkan pasukan, membelanjakan harta, mengeluarkan saya dari negeri kemusyrikan, memasukkan saya ke dalam lingkungan tauhid, menjadikan saya mengenal dia setelah sebelumnya saya tidak mengenalnya. Bukankah semua itu karena inayahnya kepada saya? Aku pun bertanya kepadanya, bagaimana cintamu kepadanya? Perempuan itu menjawab, cintaku kepadanya adalah hal teragung dan terbesar. Lantas aku melanjutkan, apakah engkau mengenal dan mengetahui cinta? Ia menjawab, jika saya tidak mengetahui cinta, lantas apa yang saya kenal dan saya ketahui? Aku bertanya lagi, bagaimana cinta itu? Perempuan itu menjawab, lebih lembut dan halus dari air minum. Aku bertanya, apakah cinta itu? Perempuan itu menjawab, dari tanah yang diladoni dengan rasa manis, difermentasikan dalam sebuah wadah keagungan. Manis hasilnya selama dijaga dan dipegang teguh. Akan tetapi, ketika diabaikan dan dilupakan, maka akan menjadi bencana yang memastikan dan kerusakan yang merajalela. Cinta adalah pohon yang penanamnya susah dan tidak menyenangkan, tapi buah yang dihasilkan sangatlah lezat. Kemudian, perempuan itu berlalu pergi sambil berucap, orang-orang yang gelisah tak kenal sabar dan tabah. Matanya terus mengeluarkan air mata, hingga matanya sakit karena sering menangis, dan tubuh yang kurus karena sedih dan cinta, yang menyala-nyala hingga membakar hati. Maka, siapa bisa obati orang bingung karena cinta? Selanjutnya, diceritakan dari Zunnun al-Misri, pada waktu itu, saya sedang berjalan di tengah padang. Ketika saya melihat seorang abidah, yaitu perempuan ahli ibadah, berjalan ke arahku. Namun, setelah perempuan itu dekat, dia menyapaku dengan mengucapkan salam, dan saya pun menjawab salamnya. Perempuan itu bertanya kepadaku, dari mana engkau datang? Aku menjawab, dari Yang Maha Bijaksana yang tidak ada padanannya. Lalu, dia berteriak dan berkata, bagaimana engkau bisa sampai pergi meninggalkannya? Apakah engkau merasa kesepian bersamanya? Padahal, Yang Maha Bijaksana adalah teman penghibur bagi orang-orang asing yang kesepian, penolong orang-orang lemah dan pelindung bagi para hamba. Bagaimana bisa jiwamu membiarkan dirimu pergi meninggalkannya? Kata-katanya itu begitu menusuk hatiku hingga saya menangis. Perempuan itu bertanya, kenapa engkau menangis? Aku menjawab, sebuah obat yang tepat dalam mengenai tepat pada sasaran penyakit yang ada, sehingga cepat dan efektif menyembuhkannya. Jika memang kata-katamu itu benar dan tulus, lantas mengapa engkau menangis? Kata dia menimpaliku. Saya pun menimpali kata-katanya. Apakah orang yang benar dan tulus tidak boleh menangis? Semestinya orang yang benar dan tulus tidak menangis. Hal itu karena menangis bisa mendatangkan kenyamanan dan perasaan lega dalam hati, dan itu merupakan sebuah kekurangan bagi orang-orang yang berakal. Jawabnya. Aku pun berkata, maukah engkau mengajari saya sesuatu yang bisa memberi manfaat bagi saya? Kataku kepadanya. Ia pun menjawab, bukankah pelajaran dan faedah-faedah yang telah diberikan oleh Dia yang Maha Bijaksana di tempatmu ini sudah cukup bagimu, sehingga engkau tidak perlu meminta tambahan lagi? Ia pun menjawab, Allah berbuat apa yang dikehendakinya. Saya mohon engkau mau mengajarkan sesuatu kepada saya. Lantas dia berkata, mengabdilah kepada Tuhanmu dengan penuh kerinduan bertemu dengannya. Hal itu karena suatu hari nanti dia akan menemui para kekasihnya, lalu dia akan memberi mereka segelas minuman mahabbah, kecintaannya yang membuat mereka tidak akan merasakan dahaga lagi setelah itu. Kemudian perempuan itu mulai menangis tersedu-sedu seraya berucap, Tuhan,
Sampai berapa lama lagi engkau membiarkan saya di sebuah negeri di mana saya tidak menemukan satu orang pun yang bisa membantuku dalam menghadapi ujian yang saya alami?" Kemudian dia pergi seraya berucap, "Jika penyakit seorang hamba adalah cinta kepadanya, maka adakah tabib yang mampu mengobati selain dia? Wallahu a'lam bis-shawab."